Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, halo, hai mahasiswa matematika yang kece-kece. Halo semuanya. Kami dari K3TI Himatika. Saya Manis dari Matematika 2019. Dan saya Hera dari Matematika 2020. Kali ini kami akan membawakan podcast tentang Innovation Talks. Nah, kali ini kita akan ada 2 narasumber yang keren dan mantep banget nih teman-teman. Oke, langsung saja kita sapa yang pertama, ada dosen matematika kita yaitu Pak Agung. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Hera. Halo, baik. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin ya. Berikutnya ada lagi nih narasumber kita, Kak Panji dari Matematika 2018 dan mahasiswa berprestasi nih. Waduh, ketemu sama Kak Panji lagi ya. Halo Kak, apa kabar nih? Iya, halo. Alhamdulillah, baik. Ya, syukur sehat selalu ya Kak. Dan Pak Agung. Amin. Amin ya. Oke, terima kasih Pak Agung dan Kak Panji yang sudah berkenan menjadi narasumber kami. Oke, sedikit penjelasan mengenai inovasi. Inovasi adalah penerapan praktis nilai serta konteks ilmu pengetahuan yang baru atau juga cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau juga proses produksinya. Sebagai mahasiswa matematika, apa yang bisa kita lakukan dan terapkan ilmunya dalam kehidupan dengan adanya Innovation Talks kali ini, kami akan bertanya-tanya kaitannya dalam membangun semangat, strategi, dan jiwa solutif mahasiswa matematika. Baik, terima kasih Hera. Karena kami sudah nggak sabar ya buat bertanya-tanya. Sebelumnya mohon izin bertanya langsung aja ya. Untuk Kak Panji dan Pak Agung, kira-kira untuk berinovasi itu bagi Kak Panji dan Pak Agung itu seperti apa ya? Penting nggak sih mahasiswa tuh mengeluarkan ide untuk buat sesuatu? Mungkin bisa dari Pak Agung dulu, monggo Pak. Ya, baik terima kasih. Ini saya kira acara yang sangat menarik ya. Saya terima kasih sekali sudah diundang dalam acara seperti ini, bisa bertemu dengan mahasiswa matematika lewat acara seperti ini tentang innovation talk seperti itu ya. Saya kira ini perlu dilanjutkan ke depannya dan ini juga suatu inovasi juga saya kira ketika Anda bisa memanfaatkan teknologi untuk membangun kesadaran untuk berinovasi. Bagi saya atau menurut saya inovasi itu sesuatu yang sangat penting sekali, sangat perlu dan itu harus terus-menerus dikerjakan ya tanpa henti, sifatnya itu kontinu. Jadi begitu kita memperoleh sesuatu yang baru, maka kita kemudian melakukan terobosan lagi untuk memperoleh sesuatu yang baru terus berulang-ulang seperti itu. Nah, misalkan kalau kita ambil contoh kalau dalam ya mungkin ini kalau saya kaitkan dengan penelitian-penelitian di matematika, itu ketika kita sudah berhasil memproduksi sebuah artikel, maka kemudian kita bisa melihat kelemahan atau kekurangan artikel kita. Nah, dari situ nanti kita bisa memperbaiki dan membuat artikel-artikel yang lainnya. Saya kira untuk sementara itu saja. Mungkin dari Mas Panji silahkan yang mau ya dari pengalamannya seperti itu ya, monggo Mas Panji. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Agung gitu ya. Inovasi nggak jauh dari hal-hal yang baru gitu. Menurut etimologi, inovasi itu semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan gitu, serta dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat ataupun kehidupan luas gitu. Nah, ilmu pengetahuan itu sangat dibutuhkan dalam pengembangan inovasi gitu ya, terutama bagi kita sendiri mahasiswa. Tanpa adanya ilmu pengetahuan, inovasi tidak akan berjalan bagaimana mestinya gitu. Kemudian bagi mahasiswa sendiri gitu ya, mengapa penting melakukannya berinovasi gitu ya. Tujuan kami berkuliah kan menerapkan tridharma perguruan tinggi gitu ya.
di mana salah satu dari tridharma perguruan tinggi itu penelitian dan pengembangan gitu. Maka dari itu tidak jauh dari penelitian, penelitian itu harus menemukan ya tidak harus menemukan hal-hal yang baru, tapi, apa namanya, kebanyakan, dalam penelitian harus berinovasi gitu. Sehingga mahasiswa itu dituntut untuk, bisa menyelesaikan suatu masalah, entah itu permasalahan di masyarakat ataupun permasalahan, yang ada, apa namanya, di sekitar gitu. Sehingga perlu adanya inovasi-inovasi yang baru untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Mungkin dari aku itu aja sih. Saya kembalikan kepada Mbak Manis dan Mbak Hera itu. Oke, jadi, emang penting ya teman-teman untuk mengembangkan ide dan semangat berinovasi ini. Oke, memasuki pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan ini ditunjukkan untuk Kak Panji terlebih dahulu nih, Kak. Kak Panji ini kan udah banyak prestasi yang didapat nih. Nah, di antaranya seperti lomba keilmiahan, kalau nggak salah inovasi dan inventory-nya juga dari level nasional bahkan ke internasional ya, Kak. Wah, sangat luar biasa sekali nih, Kak. Apa sih Kak motivasi Kakak ikut lomba-lomba seperti itu? Mungkin biar teman-teman itu, ikut juga gitu Kak, strateginya seperti apa? Terus, menurut Kakak seberapa perlu sih ikut lomba-lomba seperti itu? Monggo Kak bisa dijawab. Oke, baik. Mungkin, cerita sedikit pengalaman, apa namanya, yang pernah saya alami gitu ya, terutama di bidang keilmiahan gitu ya. Motivasi saya untuk mengikuti lomba-lomba keilmuan tersebut, sebenarnya sih dari, apa namanya, dari pengalaman SMA gitu ya. Dari SMA, awalnya gini, apa namanya, saya dipilih sebagai bukan dipilih, mengikuti seleksi lomba kimia gitu ya. Nah, dari 10 orang dan dipilih 3 orang yang mengikuti lomba olimpiade kimia. Nah, saya belum rezekinya lolos di peringkat 4 gitu, apa namanya, nah, siswa yang tidak lolos ini, apa namanya, direkrut sama guru saya untuk mengikuti lomba KTI. Nah, di situ saya dibimbing, ternyata menarik gitu ya, dari sedangkan juga dari masa kecil sebenarnya saya pribadi suka bau-bau teknologi gitu, pengen menjadi penemu, di masa besarnya gitu. Mungkin itu, salah satu pencapaian yang pernah saya lakukan gitu. Nah, motivasi saya, mengikuti seperti itu, apa namanya, apa ya, kayak, eee, agar mendapat kayak uang gitu dari fasilitas sekolah gitu. Siapa sih yang nggak seneng kalau misalkan kita mengikuti lomba, terus mendapatkan uang gitu, uang saku dari sekolah maupun dari universitas sendiri gitu. Dari SMA, dari hal kecil, maksudnya uangnya kecil, kemudian ketika, apa namanya, ketika kuliah, eee, harga bukan harga, tapi uangnya itu lebih besar gitu. Siapa sih yang nggak kepingin, mendapatkan uang saku sebesar itu gitu. Nah, yang menjadi motivasi saya itu mendapatkan uang gitu ya, untuk jajan sih, seperti itu anak-anak muda. Nah, kemudian, apa ya, strategi agar kita bisa mendapatkan hal yang kita inginkan terutama di bidang keilmiahan gitu ya, dari saya strateginya jangan pernah, takut mencoba gitu. Di balik karya-karya saya yang udah pernah, bisa saya capai, banyak karya-karya saya yang, apa ya, awalnya tidak menarik banyak sekali gitu. Nah, kemudian dari, pengalaman karya-karya yang, kurang menarik, sebenarnya tidak ada karya yang jelek menurut saya gitu. Hanya saja belum dipoles dengan, semestinya gitu. Seperti halnya seorang seniman yang mungkin ngerjakan patung gitu, dari awalnya batu, kalau dipoles maka akan menjadi patung yang menarik gitu. Nah, strateginya intinya jangan pernah takut mencoba, terjun di dunia keilmiahan gitu. Nah, dari awalnya coba-coba, nanti jadi ketagihan gitu ya, ketagihan ikut-ikut lomba seperti itu gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, Mbak. Apakah ada yang kelewat tadi pertanyaannya?
Oh, mungkin ini Kak, seberapa penting sih Kak ikut lomba-lomba menurut Kakak itu? Seberapa perlu gitu Kak? Oh, heeh. Seberapa perlu ya? Sebenarnya sangat penting gitu ya kita mengikuti lomba-lomba seperti itu. Di mana nanti kita di akhir semester akhir, kita juga mau nggak mau harus, menyelesaikan tugas akhir kuliah gitu, yaitu skripsi. Nah, skripsi itu, melakukan penelitian gitu. Nah, pentingnya di sini nih, kita bisa belajar lebih awal dunia penelitian, agar nanti ketika kita skripsi, nggak kaget, nggak kagok gitu. Untuk, kepenelitian sendiri, untuk kemudian apa namanya, sistematika skripsinya bagaimana, kemudian cara penelitian. Nah, dari pengalaman tersebut kita apa ya, bisa lebih mudah mengerjakan skripsinya. Amin sih, seperti itu. Wah, emang jiwa-jiwa master nim lomba banget sih Kak Panji ini ya, bisa ditiru ya teman-teman. Baik, sekarang gantian, ini pertanyaan untuk Pak Agung ya, Pak Agung. Izin bertanya Pak, ilmu matematika itu kan dianggap susah ya Pak. Sebenarnya kita di matematika ini mau melakukan apa kadang terlalu banyak mikir gitu. Terus di luar banyak lomba tema SDG, 5.0 era, terus digital era, dan lain-lain. Bagaimana sih Pak agar kita anak matematika dapat ide-ide lalu menghubungkannya dengan bidang-bidang ilmu yang ada di matematika? Kira-kira contohnya seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya, dan jawabannya tidak mudah ini. Bagaimana menghubungkan matematika dengan dunia real, kemudian kita bisa memperoleh ide untuk ikut lomba-lomba. Tapi tadi saya sangat sepakat dengan Mas Panji ya, itu memotivasinya sangat kuat, dan saya kira sebelum menjawab pertanyaan Mbak Sri Manis Legi itu, bagaimanapun juga kalau dari sisi saya itu adalah ada sebuah tuntutan bagi dosen ini ya, ada sebuah tuntutan untuk selalu senantiasa melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu setiap semester harus selalu ada. Jadi mau nggak mau pasti harus meneliti dan harus melakukan pengabdian. Kemudian juga bahwa keinginan untuk ikut lomba apapun juga itu juga yang tadi seperti setelah dijelaskan oleh Mas Panji itu sangat bagus sekali, bahwa bahkan saya pun sampai hari ini itu masih sering mengikuti lomba-lomba. Ya tidak sering banget ya, tapi terkadang kalau temanya tepat dan saya punya materi yang itu, maka saya akan ikut lomba tersebut. Dan ya misalkan kalau misalkan tentang materi asuransi pertanian atau asuransi tanaman bawang, itu adalah bidang saya ya. Ketika itu ada lomba, maka saya mengikutkan dan pernah sekali berhasil untuk didanai proposal penelitiannya. Tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Sri Manis ya, bagaimana kita sebagai mahasiswa matematika mengaitkan matematika dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, saya kira itu kalau ya salah satunya itu kalau Anda ikut kuliah ini ya, kuliah pemodelan matematika, saya kira Anda akan memperoleh bayangan bahwa bagaimana menggunakan ilmu-ilmu yang telah Anda pelajari itu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Memang kalau pemodelan matematika mungkin baru diajarkan pada semester akhir ini, mungkin cukup terlambat bagi Anda yang ingin sejak tingkat 2 sudah ingin ikut lomba-lomba. Tetapi saya kira dengan bekal yang Anda punya ketika mempelajari matematika di tingkat 1 maupun tingkat 2 itu saya kira sudah bisa mencukupi ya untuk ikut lomba-lomba seperti itu. Ya, misalkan kalau kita ambil contoh kayak seperti LKTI, saya kira itu hasil praktikum Anda itu bisa Anda poles. Tadi kan Mas Panji ini ya, ibaratnya seorang seniman, kemudian ada batu diukir, diasah, dipoles, akhirnya menjadi sesuatu yang bernilai berharga. Anda pun saya kira bisa dari laporan-laporan kerja praktek itu kemudian bisa Anda poles untuk mengikuti lomba-lomba. Tentu saja kalau di matematika kan data yang diberikan adalah data yang sudah baku seperti itulah. Anda bisa
melihat sekitar kita untuk melihat kira-kira ada masalah apa, fenomena apa, kemudian masalah itu bisa diselesaikan dengan yang telah Anda pelajari. Ini pun nanti akan Anda jalankan ketika kerja praktek. Anda melakukan kerja praktek, kemudian memperoleh sebuah data. Nah, data itu harus Anda olah dengan cara seperti apa. Nah, yang kemudian saya pikirkan adalah bahwa dari tiap Anda itu nanti akan mengerjakan sebuah kerja praktek, Anda menghasilkan sebuah laporan. Nah, laporan ini itu alangkah baiknya kalau kemudian masing-masing dari setiap laporan kerja praktek dibuat menjadi sebuah artikel. Artikelnya katakanlah ya 8 atau 10 halaman. Nah, kemudian dari 10 orang atau 20 orang disatukan, itu Anda terbitkan sebagai buku dengan biaya sendiri. Itu sangat menarik sekali. Jadi sebelum Anda lulus, Anda sudah memproduksi sebuah buku secara bersama-sama. Saya kira biaya penerbitannya tidak terlalu mahal ya, satu buku itu paling 70.000 lah. Jadi Anda hanya cukup dengan biaya sekitar 70 sampai 100, Anda sudah bisa mempunyai buku yang merupakan karya Anda sendiri. Itu yang saya belum lihat di matematika ya, atau mungkin saya tidak mengikuti perkembangan, jadi tidak tahu. Oke, baik. Jadi, bisa mengikuti lomba-lomba dulu seperti KTI, karena kita anak matematika jadi bisa menggunakan data-data yang kita poles dengan cara kita, yaitu, ilmu matematika gitu ya. Oke, next pertanyaan buat Kak Panji nih, Kak. Kak Panji kan pernah dengar FKN, udah pernah dengar FKN belum ya, Kak? Iya udah, kalau nggak salah itu FKM Festival Keilmian MIPA kan ya? Ya bener, Kak, sebenarnya kan FKM ini tuh diselenggarakan untuk menarik dan mengumpulkan minat teman-teman dalam bidang kepenulisan seperti esai, KTI, dan tentu saja PKM ya, Kak. Nah, bagaimana tanggapan adanya festival keilmuan MIPA itu sendiri buat Kak Panji? Mungkin bisa nih, Kak, berbagi tips sedikit gitu, gimana dalam menyusun proposal PKM? Monggo, Kak, bisa dijawab. Baik, izin menjawab ya. Tanggapan saya mengenai Festival Keilmian MIPA ini, saya sangat setuju gitu dari fakultas mengadakan event-event seperti itu gitu. Di mana agar kita, sebagai mahasiswa MIPA gitu, bisa, apa ya, belajar tentang kepenulisan gitu, terutama terkait PKM gitu ya. Karena, ini sangat mendukung sekali apalagi hadiahnya itu sangat menarik gitu ya. Nah, dari saya sendiri juga pengen banget, apa ya, mengikuti lomba tersebut, entah itu PKM-nya, posternya, ataupun video pembelajarannya gitu ya. Cuman saja lagi, apa ya, di posisi banyak kerjaan sih, semoga aja bisa mengikuti salah satu dari event tersebut gitu. Eee, apa ya, saran saya untuk mahasiswa MIPA nih, jangan lewatkan event ini gitu ya, karena hadiahnya sangat menarik, kemudian kita bisa buat, apa ya, belajar terkait PKM gitu. Nah, untuk strateginya sendiri gitu ya, terkait penulisan PKM gitu, di PKM kan ada beberapa bidang gitu ya, kalau nggak salah itu ada 8 bidang gitu, PKM riset eksakta, riset humaniora, RSH, kemudian PKM kewirausahaan, kemudian ada PKM Karsa kemudian ada PKM gagasan tertulis, kemudian ada PKM pengabdian masyarakat, kemudian ada PKM gagasan futuristik, apa ya, lupa K-nya. Dan terakhir itu ada PKM, eee, penerapan teknologi gitu. Nah, strateginya bagaimana, intinya tuh strategi dari kita, PKM gitu ya, program kreativitas mahasiswa, di mana kita sebagai mahasiswa menemukan sesuatu hal yang baru dalam menyelesaikan masalah gitu. Intinya, dalam penulisan proposalnya itu, kita harus, ada bau-bau ilmiahnya gitu dan bau ilmiahnya ini, eee, tidak apa ya, tidak sudah banyak maksudnya sesuatu yang baru bau ilmiahnya gitu. Bahasa lainnya apa ya, yang terbarukan gitu ya intinya. Nah, terutama nih bagi PKM kewirausahaan ya, kan berwirausaha gitu. Nah, tipsnya itu, berwirausaha dengan
di proposalnya itu ada bau keilmiahannya gitu. Misalkan kita pengen menjual masker. Nah, masker kan banyak tuh yang jualan gitu. Nah, kira-kira apa sih yang baru dari masker ini gitu? Mungkin di proposal ditambahkan masker ini ditambahkan dengan bau aroma yang eh, sangat enak gitu dari bahan-bahan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu buat jualan masker bisa. Nah, kemudian contoh lain PKM pengabdian masyarakat gitu ya. Nah, kita mau ngabdi ke masyarakat dengan cara apa sih? Misalkan di suatu desa ada permasalahan nih. Mungkin dari PKM yang pernah saya dengar dan masuk PIMNAS tuh pengabdian masyarakat, penyelesaian warga desa mana ya di ini Banjarnegara menangani eh, anak-anak jalanan gitu. Nah, inovasi dari ini itu mendirikan rumah baca gitu. Kemudian eh, intinya kasih didikan kepada anak-anak jalanan dan memberikan suatu fasilitas gitu ya agar anak tersebut mempunyai pendidikan gitu ya minimal ya bisa tahu tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin itu sih kuncinya dari strategi dalam proposal harus ada bau-bau keilmiahannya gitu. Kuncinya itu dari saya. Baik Kak Panji, strateginya harus berbau-bau keilmiahan gitu ya Kak. Mungkin yang tadi yang dimaksud Kak Panji adalah lomba-lomba di Disnet ya teman-teman, mungkin bisa diikutin aja. Nah untuk FKM sendiri itu ya bener banget buat pelatihan PKM ini banyak banget manfaatnya. Yuk join FKM dan bikin PKM. Lalu gantian pertanyaan untuk Pak Agung ya Pak. Ini Pak, beberapa ada yang penasaran dengan kolaborasi mahasiswa dengan dosen. Untuk itu bagaimana ya Pak, mahasiswa dapat mengikuti atau dapat membantu penelitian dosen? Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Saya kira setiap dosen itu setiap tahun melakukan penelitian ya, didanai oleh LPPM, dan kemudian setiap dosen pasti akan merekrut mahasiswa-mahasiswa untuk terlibat di dalam penelitiannya. Dan biasanya yang direkrut itu adalah mahasiswa yang sudah tugas akhir, karena persyaratan untuk dilibatkan dalam penelitian dosen adalah mereka yang sudah sedang mengerjakan tugas akhir atau yang minimal persiapan lah, dan kemudian dosennya itu sudah tahu kira-kira materinya itu ini seperti itu. Untuk mahasiswa, kalau misalkan mahasiswanya belum menjalani tugas akhir, dosennya sudah memberikan materi, ini materinya, nanti materi ini akan saya ajukan kepada ke dana risetnya ke LPPM, kalau didanai ya nanti kita bersama-sama mengerjakannya. Namun kalau di pengabdian saya kira itu seorang dosen akan melibatkan mahasiswa dari tingkat manapun juga ya, tidak ada persyaratan bahwa yang bersangkutan itu harus sudah di penelitian akhir. Itu biasanya seperti itu, karena umumnya dosen itu tidak melakukan penelitian mandiri, tapi penelitiannya adalah penelitian yang didanai oleh LPPM dan syaratnya memang seperti itu. Jadi saya kira ya mungkin kalau materi Anda yang dijadikan sebagai tugas akhir itu tepat dengan materi dosen yang akan diajukan untuk penelitian, pasti dilibatkan. Biasanya tidak hanya 1 atau 2, mungkin bisa sampai 3 orang untuk sekali penelitian itu dilibatkan 3 orang mahasiswa seperti itu. Ya setidaknya kalau sejak awal Anda sudah cukup kenal dekat dengan dosennya, kemudian Anda misalkan dengan dosen A seperti itu, tanpa harus menyebut siapapun juga ya. Misalkan Anda kenal dengan dosen A, kemudian Anda tertarik dengan bidangnya, Anda nempel terus seperti itu, masih kemudian ketika tugas akhir di semester berapa, 6 atau semester 7 atau 8, bidangnya sama, pasti akan dilibatkan. Saya kira itu untuk bagaimana seorang mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen. Namun juga saya kira ya kalau seorang mahasiswa misalkan punya tema, kemudian ingin diikutkan pada lomba-lomba tertentu, itu juga saya kira yang bersangkutan bisa
meminta bimbingan kepada dosen yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan materinya untuk dibimbing mengikuti lomba-lomba tersebut seperti itu. Ya tentu saja yang diharapkan ya mahasiswanya atau kelompok mahasiswanya itu sudah mempunyai draft ini ya, draft artikel ilmiah atau artikel LKTI-nya kemudian didiskusikan. Saya kira kami dari pihak dosen itu sangat open sekali ya untuk hal seperti itu. Bahkan sebentar, misalkan saya juga ini ya, saat ini saya melakukan penelitian tentang asuransi pertanian, saya libatkan 3 orang, kemudian saya kemarin dapat hibah dari PT Asuransi Maipak seperti itu saya juga libatkan 3 orang. Jadi saya melibatkan 6 orang di dalam riset saya untuk tahun 2021 ini. Jadi seorang dosen itu biasanya ya minimal 1 pasti dapat penelitian lah, karena itu memang suatu kewajiban yang harus dijalankan ya untuk setiap tahunnya. Dosen juga senang loh sebenarnya kalau misalkan mahasiswa itu, mungkin kadang mahasiswanya yang ini ya segan, sungkan, takut atau apa gitu ya, padahal tinggal ya mendekat saja itu juga pasti kami terbuka untuk ini kok. Anda misalkan datang, Pak saya tertarik atau Ibu saya tertarik materi ini, barangkali kalau Ibu punya penelitian mungkin saya bisa dilibatkan, itu juga boleh-boleh saja seperti itu saya kira. Tapi ya Anda harus juga lihat ininya ya, lihat individu dosennya ya. Itu juga perlu. Tidak semua bisa terbuka yang lain lah seperti itu. Tuh teman-teman semangat ya yang mau jadi asisten dosen juga nih atau enggak yang mau kolaborasi sama dosen. Seru dan rada-rada berat juga ya topik kali ini. Mungkin untuk yang terakhir dari masing-masing narasumber bisa menyampaikan ajakan atau seruan motivasi buat teman-teman mahasiswa sekalian untuk berani menuangkan ide serta mengesampingkan rasa pesimis dan merasa susah sekali mereka buat bikin sesuatu. Mungkin dari Kak Panji terlebih dahulu, monggo Kak. Ya baik, terima kasih Mbak Hera gitu ya. Ajakan seruan nih untuk mahasiswa matematika nih terutama gitu ya. Saran dari saya gitu, mumpung masih menjadi mahasiswa aktif gitu, manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus kita gitu, terutama MIPA gitu ya. Ikuti semua lomba-lombanya, untuk masalah biaya nanti kita bisa ajukan proposal ke fakultas gitu ya. Nah yang bikin seneng tuh kita lomba gratis, kemudian dapat uang gitu. Nah itu sih yang menjadi tertarik agar saya menarik tentang penelitian gitu. Intinya ada hasilnya gitu ya. Kemudian di sisi lain gitu, untuk mahasiswa matematika kadang kebanyakan sulit untuk mendalami tentang penelitian matematika gitu ya, stuck di bagian itu saja gitu. Kalau saran dari saya gitu ya, dalami materi yang kira-kira teman-teman suka gitu. Misalkan teman-teman suka bagian statistik gitu ya, dalami bagian statistik. Sebenarnya ilmu-ilmu matematika itu banyak sekali untuk penelitian gitu. Nah, saya sendiri juga tertarik meskipun belum begitu bisa gitu ya, tertarik di bagian statistik dan komputasi gitu. Kemudian di sisi lain kita juga jangan menutup diri kita untuk belajar di bidang lain gitu. Nah, PKM kan eh, minimal 1 tim 3 sampai 5 orang gitu ya. Nah, jurusannya itu bebas gitu. Nah, dari itu misalkan teman-teman punya teman dari biologi nih, bisa memanfaatkan nih belajar dari ilmu tersebut. Nah, teman-teman kan dari matematika gitu ya. Biasanya dari penelitian yang ekstak gitu ya, membutuhkan perhitungan statistika gitu. Nah, teman-teman otomatis belajar kan ya, mau nggak mau belajar tentang statistika gitu. Seperti contohnya penelitian saya di PKM gitu. Alhamdulillah juga didanai ya kalau nggak salah sih 9 juta gitu ya, dari ilmunya tentang
perikanan gitu. Nah, di perikanan juga memerlukan ilmu matematikanya gitu. Dan ya alhamdulillah saya juga awalnya nggak tahu apa-apa tentang materi tersebut, ya, jadi tertarik, oh ternyata ilmunya matematika gunanya di sini gitu ya, di perhitungan bagian pakannya, seperti itu sih. Mungkin dari saya itu gitu. Terima Oke, baik, kasih. Kak Panji. Mungkin, selanjutnya untuk Pak Agung, monggo, Pak. Ya, terima kasih Mbak Hera. Ini saya kira apa ya, Anda itu ya masih matematika umumnya ya, ketika belum memulai sesuatu itu rasa takutnya itu sudah hadir duluan ya. Jadi tidak akan, kalau kita sudah takut duluan pasti tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu apapun. Jadi tadi benar Mas Panji, jangan hilangkan rasa takut, jangan pikirkan matematika yang sulit-sulit, pikirkan matematika yang sederhana yang bisa Anda olah, bisa Anda gunakan untuk menghasilkan sesuatu. Itu kunci untuk memulai sesuatu ya. Jadi Anda jangan pikirkan tentang persamaan diferensial parsial atau persamaan, nah itu terlalu jauh lah. Pikirkan sederhana saja, dari statistika itu Anda punya punya moving average, itu bisa Anda gunakan untuk berbagai hal. Coba Anda mulai buka artikel-artikel misalkan tentang ekonomi, tentang yang non matematika saja ya, artikelnya non matematika itu Anda download, kemudian Anda pelajari, tetapi di situ alat-alatnya misalkan time series yang sederhana. Saya kira kalau Anda pernah belajar time series, awal-awal materi yang diberikan itu sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perekonomian yang cukup tinggi seperti itu. Dan di sini saya kira sebelum ini saya mungkin, kalau Mas Panji tadi mengajak, saya tidak mengajak tapi saya menantang ya. Tapi sebelum menantang saya ingin cerita dulu. Saya sejak tahun 2017 itu mengkoordinir penulisan sebuah buku, namanya buku Disnatalis Fakultas Matematika ya. Jadi setiap tahun, setiap ada perayaan Disnatalis itu selalu ada sebuah buku yang diterbitkan atas nama fakultas, kemudian ditulis oleh seluruh dosen di Fakultas Matematika, baik itu fisika, Fakultas MIPA ya, baik itu fisika, matematika maupun kimia. Itu masing-masing berkontribusi, kemudian bukunya kita cetak, kita terbitkan. Itu sudah sejak tahun 2017. Mungkin tidak seluruh dosen berkontribusi pada tahun itu, tapi kemudian yang bersangkutan bisa berkontribusi di tahun yang lain, yang selanjutnya. Dan jadi sampai 2017 sampai 2020 itu semuanya secara kontinu itu terbit. Dan sekarang 2021 sedang dipersiapkan untuk penerbitannya. Nah, ini saya kira langkah yang saya lakukan ini cukup sederhana. Anda tinggal mengkoordinir teman-teman Anda yang punya tulisan untuk kemudian Anda satukan, kemudian dari situ ambil tema yang paling umum apa sebagai judul dari buku tersebut, kemudian Anda terbitkan. Penerbitannya saya kemarin menerbitkan buku sebanyak 16, biayanya hanya 900.000. Jadi kalau misalkan tulisnya 10 ya 900 bagi 10 cukup 90.000 saja. Jadi saya mencoba untuk menantang Anda semua ya, ini di divisi ini yang sudah punya tulisan, silakan dikumpulkan, disatukan. Nanti saya siap menjadi reviewernya ya, reviewer isinya ya. Kalau reviewer bahasanya mungkin nanti bisa mencari dosen bahasanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi Anda untuk membuat tulisan-tulisan yang ya dari ini saja boleh lah, dari laporan kerja praktek Anda kembangkan sendiri atau Anda olah sendiri seperti itu. Itu nanti jadi sebuah tulisan, dikumpulkan apapun temanya, nanti akan kita carikan ininya ya, judul yang bisa melingkupi seluruhnya. Anda lulus dari matematika menjadi sarjana matematika, Anda tidak hanya memproduksi sebuah laporan KP dan skripsi, tapi juga Anda sudah mempunyai karya sebuah buku, dan itu sangat penting nanti ketika misalkan Anda ya bisa dituliskan di CV-nya lah, atau sebagai SKPI gitu ya. Saya kira itu Mbak Hera dan Mbak Sri. Baik, Pak. Karena sudah habis ya pertanyaan-pertanyaan untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih banyak untuk Pak Agung dan Kak Panji sudah berbagi ilmu dengan kami. Kami dari K3TI mengajak semuanya untuk berperan dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, baik matematika maupun hal yang bisa dipelajari sendiri. Semangat berproses semuanya, sukses selalu Pak Agung dan Kak Panji.
Sukses Iya, selalu Pak makasih. Agung, Kak Terima kasih Panji, dan ya. semuanya. Ya, Semangat Anda terus. juga ya. Ini semuanya mahasiswa-mahasiswa saya ini selalu berjuang terus untuk memproduksi prestasi-prestasi lah. Terutama ini Mas Panji yang sudah prestasinya sudah moncer ya Mas Panji ya. Tinggal Amin, Pak. nanti penerusnya ini seperti itu. Baik, segala kesalahan tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan dari saya dan Hera, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk pendengar semuanya. Akan saya tutup dengan ungkapan dari tokoh terkenal yaitu John F. Kennedy, orang mungkin mati, bangsa mungkin naik dan turun, tapi sebuah gagasan terus hidup. Ide memiliki ketahanan tanpa kematian. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.